Ile tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Soalan yang kedua, berdasarkan hadis yang dibaca oleh Ustaz tadi, apabila datang kepada kamu seorang lelaki-lelaki yang kamu redha akan akhlak dan agamanya, maka terimalah dia. Sekiranya kamu menolak, maka akan berlaku fitnah di muka bumi dan kerosakan yang besar. Persoalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan fitnah yang besar dan kerosakan di muka bumi tersebut? Kemudian yang kedua, idza ja'akum rajulun tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun wa fasadun kabir. Bila datang kepada kalian seorang pria yang kalian ridha agama dan akhlaknya, nikahkan segera. Bila tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Nah, apa fitnah dan kerusakan ini? Ini sudah terjadi sekarang. Ketika mas kawin dinaikkan dengan standar yang tinggi, orang tua berbangga-bangga dengan calon menantu yang berpangkat dan kekayaan tinggi, maka tertutuplah peluang, terbukalah peluang untuk kemaksiatan yang lebih tinggi. Apa maksiatnya? Orang-orang yang baik, rata-rata orang baik sulit untuk mengakses ekonomi dan jabatan yang tinggi. Karena untuk naik ke jabatan yang tinggi, kita tahulah sistem dunia ini yang korupsi, maka harus bayar sogok. Orang baik tidak mau, mereka bekerja berdasarkan karir dan prestasi. Yang mudah mendapatkan rezeki banyak, orang-orang yang curang dalam bisnisnya. Orang-orang yang baik, mereka akan berbisnis dengan cara yang halal. Ketika orang berharap bahwa ini perhatikan adalah harta, pangkat dan jabatan, maka akhirnya yang dapat istri yang diterima untuk kawin oleh orang-orang yang baik hanya orang-orang yang tidak baik. Akhirnya orang baik ini akan kemana? Boleh jadi kemungkinan pertama mereka dapatkan istri, tapi dari kualitas yang rendah tadi, maka lahirlah generasi-generasi yang tidak berkualitas. Atau kemungkinan yang kedua, orang yang baik ini tidak lagi kawin, lalu terjerumus kepada kemaksiatan. Nauzubillah, terjadilah perzinaan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk fitnah tadi, ketika orang sudah tidak mengukur lagi calon menantu pada kualitas akhlaknya, maka itu yang berbahaya. Itu salah satu bentuk fitnah tadi. Makanya Sayyidina Umar di zaman beliau, atas kewenangan sebagai khalifah, mengetahui bahwa di Madinah standar mas kawin terus menaik tinggi, beliau naik ke atas mimbar Nabi, keluarkan dekret presiden. Setelah puji dan salawat, beliau katakan, ma balu haula'i qaumin yataghalawna fil muhur. Ada apa dengan komunitas masyarakat ini yang saling meninggikan mas kawin? Maka saya tetapkan mas kawin itu tidak boleh lebih dari nisab emas dan perak, sebagaimana mas kawin Nabi. Andai kata tingginya mas kawin adalah ketakwaan di sisi Allah dan kemuliaan di sisi manusia, sungguh wanita yang paling berhak mendapatkan mas kawin tinggi adalah Fatimah binti Muhammad. Dan tidaklah mas kawin Fatimah kecuali hanya sebuah perisai dari besi, ad-dar'ul hatim, perisai dari besi. Maka Nabi katakan, aktsarun nisa'i barakatan aqalluhunna mahran. Wanita yang paling berkah dinikahi yang mas kawinnya paling murah. Tapi bukan suami minta kurang. Pihak keluarga perempuan turunkan standar mas kawin ketika melihat calon suaminya layak. Datang seorang yang akhlaknya bagus, agamanya disenangi, datang melamar. Mas kawinnya bagaimana Pak? Yang penting anak bapak jadi menikah dengan anak gadis kami, terserah mas kawinnya obat nyamuk pun boleh. Yang penting ada. Walau khatiman min hadidin, walaupun hanya cincin dari besi. Suami ketika merasa wanita ini memang cocok jadi istrinya, itu adalah harga dirinya. Maka jangan bawa obat nyamuk. Semua kekayaan yang ia miliki dia bawa, mulai dari sertifikat tanah, BPKB kendaraan, sampai STNK dirinya sendiri, yang diletakkan dalam mas kawin. Saya lamar anak bapak dengan semua kekayaan yang saya miliki. Seharusnya demikian. Calon suami hargai istrinya dengan mas kawin setinggi-tingginya. Keluarga perempuan muliakan calon menantu yang laki-laki dengan menurunkan mas kawin serendah-rendahnya. Tapi yang terjadi di negeri kita terbalik. Yang mas kawin dari pihak istri ditetapkan setinggi-tingginya, yang calon pengantin laki-laki minta kurang sehabis-habisnya. Ini menjadi masalah. Jadi seharusnya dibalik. Kenapa? Jangan mempersempit pintu masuk karena di dalam masih lapang. Kalau seorang pria yang baik dimudahkan untuk menikah, maka sungguh ketika kelak Allah berikan kelapangan rezeki, yang dia hiasi dan dandani itu istrinya.
Dia punya uang, dia beli emas untuk istrinya, dia beli rumah untuk istrinya, dia beli kenderaan untuk istrinya. Ternyata macet di pintu masuk. Dia akan punya potensi kaya ke depan karena kawin. Iltamisul ghina bizzawaj. Kalau mau kaya, kawinlah. Cara untuk kaya, kawinlah. Tapi untuk kawin dihambat, enggak kaya-kaya. Makanya yang belum kaya, kawinlah. Yang sudah kawin belum kaya, kawin lagi. InsyaAllah akan kaya. Kawin lagi. Bisa sampai 4 kali. 4 orang istri enggak kaya-kaya, baru kita tahu nasib kita ditakdirkan jadi orang miskin. Kalau mau kaya juga tinggal jual istri satu persatu. Jangan diamalkan. Jadi ternyata kita hambat di pintu masuk ini. Kita tinggikan mas kawin setinggi-tingginya sehingga sulitlah bagi seorang suami untuk kawin. Ini persoalan yang paling berat mendera kita. Tapi ketika ada seorang pria yang tidak bertanggung jawab datang di malam Sabtu dan malam Ahad minta pinjam anak gadisnya, bahkan tanpa DP sama sekali, diizinkan, Pak pinjam anak gadisnya, dibawa polelu katanya. Jangankan mas kawin, jangankan fotokopi KTP, bahkan nama pria itu lupa ditanyakan, kamu siapa? Lupa ditanyakan. Tapi ketika seorang pria baik datang bertanggung jawab, Pak saya ingin melamar anak bapak, kamu punya uang berapa hari? Pertanyaannya, kamu punya uang berapa? Kamu kerja di mana? Tapi pria yang rusak, yang tidak bertanggung jawab, dilepaskan anak gadisnya begitu saja. Bahkan orang yang menyewakan kendaraan itu tidak akan melepaskan kunci sembarangan, padahal mobil bisa diganti, apalagi anak gadis yang tidak bisa diganti. Maka ini persoalannya, itu adalah musibah bagi kita, fitnah yang besar. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.